Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pagi ini? Semangat luar biasa. Oke, udah sarapan semuanya kan? Sudah. Ketua kelasnya siapkan nak? Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu absen terlebih dahulu ya. Aura, Berlin, Ibu, Davi. Ibu. Kita mulai dulu dengan kita menyanyikan lagu wajib nasional. Dari Sabang sampai Merauke, berderak pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Baru saja kita menyanyikan lagu wajib nasional dengan judul Dari Sabang Sampai Merauke. Ya, karena materi kita masih di keberagaman dalam masyarakat. Lagu Dari Sabang Sampai Merauke ini berkaitan sekali dengan materi kita, materi keberagaman. Ibu minta sama kalian, siapa yang bisa mengaitkan lagu Dari Sabang Sampai Merauke dengan materi keberagaman dalam masyarakat Indonesia? Lagu Dari Sabang sampai Merauke dengan keberagaman masyarakat Indonesia adalah di mana bersatu dan kesatuan dipegang teguh di Indonesia sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Lagu ini juga sebagai bukti bahwa kebiasaan bangsa Indonesia juga terdiri atas keragaman ini saling bahu-membahu. Makna lagu ini juga yakni bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dari beribu-ribu bahasa daerah di Indonesia. Oke, terima kasih Amelia. Coba lihat dulu di sekitarnya, di depannya ada sampah atau tidak? Ada kan? Kalau ada, disimpan nak terlebih dahulu. Kali ini kita akan melanjutkan kegiatan kita pada pertemuan yang lalu. Hari ini apa kegiatan kita? Presentasi. Nah, sebelum kita presentasi, kita lihat dulu yang ada di layar kita ini. Materi kita keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Ketika kita selesai mempelajari materi kita ini, kita harus memperoleh manfaatnya. Jangan terbuang sia-sia. Yang pertama, kita harus memahami beragam perbedaan. Kemudian memupuk rasa saling menghormati, memunculkan toleransi, mengenal budaya lain, dan kita harus bersosialisasi. Nah, dalam kegiatan presentasi ini tujuan kita dapat mendemonstrasikan atau melaporkan hasil kegiatan kita, hasil LKPD yang sudah anak-anak ibu kerjakan di pertemuan yang lalu. Kemudian kegiatan presentasi ini kompetensi dasarnya mendemonstrasikan hasil identifikasi suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini indikator kita pada kegiatan ini poinnya. Kita sudah menyusun laporan, namun kita belum menyajikan. Jadi hari ini kegiatan kita ada di poin menyajikan laporan hasil telaah keberagaman suku dan budaya dalam masyarakat Indonesia. Nah, ada 6 kelompok yang akan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kelompok 2 akan mempresentasikan hasil LKPD kami dengan materi keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Kelompok kami terdiri atas 6 orang. Saya sebagai moderator Nadia. Saya Najwa. Saya Raihan. Saya Arif. Saya Davi. Saya Pramono. Baiklah, LKPD gambar pertama akan dibacakan oleh Naswa. Untuk Naswa dipersilakan. Gambar ke-1 menunjukkan letak strategis wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dan letak geografis Indonesia dianggap strategis karena berada di persilangan dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Gambar LKPD kedua akan dibacakan oleh Rehan. Silakan. Gambar kedua menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara kepulauan. Setiap masyarakat di kepulauan mengembangkan budaya masing-masing sesuai dengan tingkat kemajuan masing-masing. Gambar LKPD ketiga akan dibacakan oleh Ariel. Ariel, silakan. Pada gambar nomor 3 menunjukkan kondisi alam yang berbeda seperti daerah pantai, padang rumput, pegunungan, dataran rendah, rawa dan laut. Akibatkan perbedaan masyarakat. Gambar LKPD keempat akan dibacakan oleh Davin. Davin, dipersilakan. Pada gambar nomor 4, pengaruh dari transportasi komunikasi terhadap suku bangsa dan budaya di Indonesia. Tidak adanya transportasi dan komunikasi, keterbatasan alat transportasi dan komunikasi, keterbatasan alat transportasi dan komunikasi membuat setiap kelompok masyarakat tidak bisa berinteraksi dengan kelompok masyarakat lain. Pada gambar 5 terlihat bahwasanya sikap masyarakat terhadap sesuatu yang baru dilihat pada Lihat pada gambar tersebut bahwasanya ada pengaruh teknologi sehingga dalam kehidupan sosialnya pun sudah dipengaruhi teknologi. Itu kami sudah membacakan LKPD kami. Dengan ini kami membuka sesi pertanyaan untuk 3 orang yang ingin bertanya. Kami persilahkan. Pada gambar 4, apa perbedaan komunikasi dan transportasi di sekitar daerah kita? Pertanyaan ketiga dari Dini. Persilahkan. Pada gambar nomor 5, apakah sikap yang sering terjadi ketika penerima masyarakat terhadap perubahan di daerah tempat tinggal kita? Baiklah, kami sudah mendapatkan pertanyaannya. Pertanyaan pertama dari Ini Mulia akan dijawab oleh Naswa. Perbedaan yang paling terlihat adalah kondisi tanah yang kurang subur. Alasannya karena terdiri dari pasir dan tanah liat sehingga lebih cocok ditanami dengan tanaman keras untuk industri, contohnya tanaman sawit. Apakah Nuri sudah menerima jawaban yang kami beri? Sudah, terima kasih. Pertanyaan kedua dari Indah akan dijawab oleh Rehan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Indah. Transportasi dan komunikasi di daerah kita belum memadai sehingga masih sering terhambat. Contohnya tower komunikasi yang belum mencukupi, sering terjadi ketidakadanya jaringan internet, lalu jalan menuju daerah kita masih terhambat karena belum adanya pengaspalan yang merata. Dengan ini kami membuka sesi saran untuk teman-teman. Kami persilakan. Dengan demikian, baiklah kami sudah menerima saran dari teman-teman dan kami akan memperbaiki kesalahan kami. Jika ibu guru ingin menambahkan saran, maka Saran-sarannya cukup baik, Nak. Jadi saran-saran itu bisa membangun kalian, memperbaiki kekurangan-kurangan kalian ketika presentasi-presentasi di pertemuan berikutnya. Nah, kemudian satu, untuk moderatornya kendalikan dirinya. Jadi jangan tergesa-gesa. Kemudian coba dia siap, biar rileks. Nah, memang bagus ya dia lancar, hanya saja tergesa-gesa dan dia ngerasa gimana gitu, ya kan? Jadi diperbaiki. Nah, kemudian untuk kawan-kawan yang lain juga harus lebih giat lagi, ya. Nah,
Jadi silakan ditutup. Mohon maaf jika ada perkataan atau perbuatan yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita tentang keberagaman dalam masyarakat Indonesia dan khususnya pada faktor-faktor yang menyebabkan keberagaman suku, agama, ras dan antar golongan berakhir sampai di sini. Coba ambil kesimpulan dari pembelajaran kita. Ibu mau satu kelompok memberikan kesimpulannya. Setiap kelompok memberikan kesimpulannya. Ya. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, terdiri atas 34 provinsi dan ribuan pulau yang ada di dalamnya. Luas wilayah negara berpengaruh terhadap banyaknya keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia. Keberagaman adalah suatu kondisi alam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan alam berbagai bidang. Perbedaan tersebut dalam hal suku, bangsa, ras, agama, keyakinan, ideologi politik, sosial budaya, dan ekonomi. Keberagaman bangsa Indonesia diakibatkan oleh jumlah suku yang mendiami wilayah Indonesia sangat banyak dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Setiap suku bangsa mempunyai ciri-ciri atau karakter tersendiri, baik dalam aspek sosial maupun budaya. 2. Ciri mendasar yang membedakan suku bangsa satu dengan lainnya antara lain bahasa daerah, adat istiadat, sistem kekerabatan, kesenian daerah, dan tempat adat. Keberagaman bangsa Indonesia dapat dibentuk oleh banyaknya jumlah suku bangsa yang tinggal di wilayah Indonesia dan tersebar di berbagai pulau dan daerah. Jadi keragaman disimpulkan sebagai suatu kondisi pada kehidupan masyarakat, di mana perbedaan itu ada pada suku bangsa, ras, agama, budaya, dan keragaman yang ada di Indonesia adalah kekayaan dan keindahan bangsa. Indonesia terdiri dari banyak suku, bangsa, dan bahasa, serta agama yang menjadikannya suatu bangsa yang multikultural dengan beragam budaya. Integritas yang baik sangat dibutuhkan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Perbedaan tersebut dalam hal suku bangsa, ras, agama, keyakinan, ideologi politik, sosial budaya, dan ekonomi. Ayo kita sama-sama menyimpulkan faktor-faktor yang mempengaruhi keberagaman masyarakat Indonesia. Yang pertama, letak strategi wilayah. Yang kedua, ketiga, perbedaan kondisi alam. Yang keempat, yang kelima, kemudian ada tugas yang harus dikerjakan. Coba dibuka bahan ajarnya. Di bahan ajar tadi sudah Ibu kirim. Ada 10 soal pilihan ganda. Jadi buka bahan ajarnya, kerjakan di rumah dengan sebaik-baiknya. Kemudian kumpul ketika kita bertemu kembali. Dan saya ingatkan materi kita yang akan datang ini adalah Bhinneka Tunggal Ika. Kelompok yang terbaik ketika presentasi saya bagi kalian ini. Moderator yang terbaik itu dari kelompok 3. Peserta yang paling baik itu dari kelompok 2. Kelompok 6. Partisipasi yang baik itu dari Indah. Tepuk tangan untuk mereka. Demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Atas perhatiannya, Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan di kondisi yang saat ini sedang tidak baik-baik saja.